Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas B semester 5, Prodi Teknik Informatika, Universitas Perjuangan Tasikmalaya, yang beranggotakan saya Farhan Fadilatul Falah, Saya Anggi Andriana, dan saya Putra Atmadinata. pada kesempatan kali ini kami akan membahas dua materi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kecerdasan buatan. Materi yang pertama adalah epistemologi dan yang kedua adalah representasi pengetahuan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu epistemologi. Di sini kami akan membahas dua submateri. Yang pertama adalah teori filosofi dari Plato dan Aristoteles. Dan yang kedua adalah pengetahuan priori dan posteriori. Istilah epistemologi di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah theory of knowledge. Epistemologi berasal dari kata epistem dan logos. Epistem berarti pengetahuan dan logos berarti teori. Ada beberapa pengertian epistemologi yang diungkapkan para ahli yang dapat dijadikan pijakan untuk memahami apa sebenarnya epistemologi itu. Menurut Musa Asy'ari, epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan mengenai hakikat ilmu, dan ilmu sebagai proses adalah usaha yang sistematik dan metodik untuk menemukan prinsip kebenaran yang terdapat pada suatu objek kajian ilmu. Menurut Dagobert Duronis, epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas sumber struktur, metode-metode, dan validitas pengetahuan. Sedangkan menurut Azayumardi Azra menambahkan bahwa epistemologi sebagai ilmu yang membahas tentang keaslian, pengertian, struktur, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Jadi, epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya pengetahuan. Selanjutnya kita masuk ke sub pembahasan yang pertama, yaitu teori filosofi. Filosofi atau filsafat adalah suatu pemikiran dan kajian kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya melalui pencarian dan analisis konsep dasar mengenai bidang kegiatan pemikiran seperti prinsip, keyakinan, konsep, dan sikap umum dari suatu individu atau kelompok untuk menciptakan kebijaksanaan dan pertimbangan yang lebih baik. Seorang ahli filsafat, Karl Popper, pernah berkata bahwa kita semua mempunyai filosofi yang masih menjadi misteri dan tugas pokok utama dari filsafat adalah untuk menyelidiki berbagai filosofi itu secara kritis. Pernyataan Popper membawa pada opsi lain dari pengertian filsafat, yaitu pengertiannya sebagai objek, bukan kata kerja. Secara informal, filsafat dapat berarti sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima begitu saja tanpa pertanyaan lagi atau dogmatik. Lalu, bagaimana teori filosofi menurut Plato dan Aristoteles? Menurut pandangan konvensional, filsafat Plato bermuara pada hal abstrak dan utopis, sedangkan Aristoteles bersifat empiris, praktis, dan logis. Kontradiksi seperti itu terkenal di fresko School of Athens tahun 1510 sampai 1111 sebelum Masehi, sehingga oleh pelukis Renaissance Italia Raphael menggambarkan Plato dan Aristoteles bersama-sama dalam percakapan, dikelilingi oleh para filsuf, ilmuwan, dan seniman dari masa awal hingga selanjutnya. Dalam dialog tersebut, Plato memegang salinan Timeo dengan jari tangan menunjuk ke langit, sedangkan Aristoteles memegang salinan etikanya dengan tangan menunjuk keluar atau ke dunia. Penggambaran ini seakan mencerminkan filsafat yang kedua filsuf tersebut berikan pada dunia. Plato dengan dunia idenya dan Aristoteles dengan logikanya. Meskipun pandangan ini umumnya akurat, ini tidak terlalu mencerahkan. Dan ini mengaburkan apa yang Plato dan Aristoteles miliki bersama. Kesinambungan di antara mereka menunjukkan secara keliru bahwa filsafat mereka saling bertentangan. Lalu, bagaimana sebenarnya perbedaan filsafat Plato dan filsafat Aristoteles? Inilah 3 perbedaan utama yang mereka miliki. Pertama, yakni bentuk. Perbedaan paling mendasar antara Plato dan Aristoteles menyangkut teori bentuk. Bagi Plato, bentuk adalah objek abstrak yang tidak terikat ruang dan waktu. Menurutnya,
Bentuk hanya dapat diketahui melalui pikiran, bukan melalui pengalaman indera. Selain itu, karena bentuk tidak berubah, bentuk memiliki tingkat realitas yang lebih tinggi daripada melakukan hal-hal di dunia, yang mana memungkinkan perubahan dan selalu masuk maupun keluar dari keberadaan. Untuk mengetahui sifat dari bentuk, manusia dapat menemukannya melalui akal atau dialektika. Akal atau ide ini menurut Plato adalah satu-satunya realitas yang sejati. Plato juga berpendapat bahwa terdapat ide permulaan yang merealisasikan segala bentuk yang ada, berpuncak pada ide dari segala ide dan menjadi satu-satunya yang satu. Aristoteles menolak teori Plato tentang bentuk, tetapi bukan gagasan tentang bentuk itu sendiri. Bagi Aristoteles, bentuk tidak ada secara independen dan segala sesuatu yang menjadi bentuk secara langsung. Akan tetapi, bentuk atau substansial harus dikaitkan dengan sesuatu. Tanpanya, jenis benda akan berbeda atau tidak ada sama sekali. Selanjutnya, etika. Bagi Plato dan Aristoteles, seperti halnya bagi kebanyakan filsuf etika kuno, masalah utama etika yaitu pencapaian kebahagiaan. Kebahagiaan bukan berarti pikiran dalam keadaan yang menyenangkan, tetapi lebih pada kehidupan manusia yang baik atau kehidupan manusia yang berkembang. Kebahagiaan diperoleh dengan cara melalui kebajikan. Filsuf etika kuno biasanya membahas 3 pertanyaan terkait dalam bahasan ini. Pertama, terdiri dari apakah kehidupan manusia yang baik atau berkembang. Kedua, kebaikan apa yang diperlukan untuk mencapainya. Serta yang ketiga, bagaimana seseorang memperoleh kebajikan-kebajikan tersebut. Dialog awal Plato meliputi eksplorasi sifat dari berbagai kebajikan konvensional seperti keberanian, kesolehan, dan kesederhanaan, termasuk pertanyaan yang lebih umum seperti apakah kebajikan dapat diajarkan? Berbeda dengan Plato, Aristoteles secara lengkap menjelaskan tentang etika dalam bukunya yang berjudul Nicomachean Ethics. Aristoteles berpendapat bahwa kebahagiaan adalah praktik perenungan filosofis dalam diri seseorang yang telah memupuk semua kebajikan intelektual dan moral selama lebih dari seumur hidup. Dalam etika eudemia, kebahagiaan adalah latihan kebajikan moral, khususnya di bidang politik, meskipun sekali lagi kebajikan intelektual dan moral lainnya diandaikan. Selanjutnya, perbedaan yang terakhir terdapat dalam teori politik. Plato terkenal karena pernyataannya bahwa hanya para filsuflah yang harus memerintah. Dalam karya terakhirnya berjudul Hukum, Plato menguraikan dengan sangat rinci konstitusi campuran yang menggabungkan unsur-unsur monarki dan demokrasi, sehingga menjadikan para pakar terpecah atas pertanyaan apakah hukum menunjukkan bahwa Plato berubah pikiran tentang nilai demokrasi atau hanya berbuat konsesi praktis mengingat keterbatasan sifat manusia. Menurut pandangan yang terakhir, negara republik tetap ideal atau utopia, sedangkan Plato mewakili yang terbaik yang bisa dicapai dalam keadaan realistis. Sedangkan teori Aristoteles terkenal karena ungkapannya bahwa manusia adalah binatang politik, yang berarti bahwa manusia secara alami membentuk komunitas politik. Memang tidak mungkin bagi manusia untuk berkembang di luar komunitas, dan tujuan dasar komunitas adalah untuk mempromosikan pertumbuhan manusia. Aristoteles juga dikenal karena telah merancang klasifikasi bentuk-bentuk pemerintahan dan memperkenalkan definisi demokrasi yang tidak biasa diterima secara luas. Itulah pembahasan mengenai teori filosofi dari Plato dan Aristoteles. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai pengetahuan priori dan pengetahuan posteriori. Istilah priori atau a priori berarti sebelum dan posteriori atau a posteriori berarti sesudah. Digunakan dalam ilmu filsafat atau epistemologi untuk membedakan dua jenis pengetahuan, yaitu pembenaran atau argumen. A priori adalah pembenaran yang independen dari pengalaman atau terlepas dari pengalaman. Misal, semua bujangan belum menikah. Galen Stephenson telah menyatakan bahwa argumen a priori adalah di mana kamu dapat melihat bahwa itu benar hanya dengan berbaring di atas sofa. Kamu tidak harus bangun dari sofa dan pergi keluar untuk memeriksa segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kamu tidak perlu melakukan ilmu apapun. Sedangkan posteriori adalah pembenaran yang tergantung pada pengalaman atau bukti empiris. Misalnya,
Beberapa bujangan saya temui sangat senang. Ada banyak sudut pandang pada kedua jenis pengetahuan ini, dan keduanya adalah salah satu masalah tertua di filsafat modern. Istilah a priori dan a posteriori digunakan sebagai kata sifat untuk memodifikasi kata benda. Misal, pengetahuan a priori. Namun, istilah a priori kadang-kadang digunakan untuk memodifikasi nominal lain seperti kebenaran. Ahli filsafat juga dapat menggunakan istilah a priori ekonomi dan a priority sebagai kata benda untuk merujuk kurang lebih kualitas yang a priori. Itulah sedikit pembahasan mengenai materi yang pertama tentang epistemologi. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi yang kedua, yaitu representasi pengetahuan. Representasi logika. Logika adalah bentuk representasi pengetahuan yang paling tua. Representasi jenis ini menggunakan ekspresi-ekspresi dalam logika formal untuk mempresentasikan basis pengetahuan. Pada dasarnya, proses logika adalah proses pembentuk kesimpulan dan menarik suatu inferensi berdasarkan fakta yang telah ada. Input dari proses logika berupa premis atau fakta-fakta yang diakui kebenarannya, sehingga dengan melakukan penalaran pada proses logika dapat dibentuk suatu inferensi atau kesimpulan yang benar pula. Yang kedua, jaringan semantik adalah basis pengetahuan yang mempresentasikan hubungan semantik antar konsep dalam jaringan. Ini sering digunakan sebagai bentuk representasi pengetahuan. Ini adalah grafik terarah atau tidak diarahkan yang terdiri dari simpul yang mewakili konsep dan tepi yang mewakili hubungan semantik antar konsep. Pemetaan atau menghubungkan bidang semantik. Jaringan semantik dapat dibuat sebagai database grafik atau peta konsep. Yang ketiga adalah frame. Frame merupakan kumpulan pengetahuan tentang suatu objek tertentu, peristiwa, lokasi, situasi, dan lain-lain. Frame memiliki slot yang menggambarkan rincian karakteristik objek. Frame biasanya digunakan untuk mempresentasikan pengetahuan yang didasarkan pada karakteristik yang sudah dikenal, yang merupakan pengalaman-pengalaman. Dengan menggunakan frame, sangat mudah untuk membuat inferensi tentang objek, peristiwa, atau situasi baru, karena frame menyediakan basis pengetahuan yang ditarik dari pengalaman. Naskah skrip merupakan representasi pengetahuan yang menggambarkan urutan kejadian. Skrip merepresentasikan situasi pengetahuan dan pengalaman. Gambar urutan peristiwa pada skrip menggunakan serangkai slot yang berisi informasi tentang orang, objek, dan tindakan-tindakan yang terjadi dalam suatu peristiwa. Elemen skrip meliputi kondisi input, kondisi yang harus dipenuhi sebelum terjadinya sesuatu peristiwa. Track, variasi kejadian yang mungkin dalam suatu skrip. Prop, objek-objek mendukung yang digunakan pada suatu peristiwa. Role, peran. Scene, adegan yang dimainkan, hasil kondisi yang ada setelah urutan peristiwa terjadi. Aturan produksi, kaidah produksi. Pengetahuan dalam kaidah produksi dipresentasikan dalam bentuk jika kondisi maka aksi, jika permisi maka konklusi. Aturan produksi, kaidah produksi adalah salah satu presentasi pengetahuan yang menghubungkan premis dengan konklusi. Bentuknya if premise the konklusi. Konklusi pada bagian then bernilai benar jika permisi pada bagian if bernilai benar. Contoh, if hari ini ujian, then saya tidak kuliah. Terima kasih.